Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Yuni Kumalasari dengan NIM 041, rekan saya Mufidatul Hasanah dengan NIM 040, dan Muhandis Yahwan dengan NIM 042. Di sini kami akan presentasi tentang akuntansi mudharabah atau pengelola dana. Nah, yang pertama yaitu pengertian akuntansi mudharabah. Menurut PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, paragraf 4 menyatakan bahwa pengertian akuntansi mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua belah pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik dana dan menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana bertindak selalu pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kemudian, karakteristik akuntansi mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul mal dan mudharib dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Kemudian, jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan dari pengguna dana seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Selanjutnya, bank dapat bertindak sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana, maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan mudharabah. Yang terakhir, pengembalian pembiayaan mudharabah dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat akhirnya mudharabah. Jenis-jenis akuntansi mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutlaqah. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Dan yang ketiga, mudharabah mushtarakah. Akuntansi mudharabah. Yang pertama dari Al-Quran. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertabaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Yang kedua, hadis dari Salih bin Suhaib dari ayahnya. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang mengandung keberkahan, yaitu jual beli tidak secara tunai, muqaradah, dan menyampur gandum dengan jawahut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga ada ijma. Imam Zaila telah menyatakan bahwa para sahabat telah konsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip Abu Ubaid. Yang keempat, UU Pasal 187. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga pada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha. Menerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ketetapan dalam akad pasal 188. Rukun akuntansi mudharabah. Yang pertama, pelaku, pemilik dana, dan pengelolaan dana. Yang kedua, objek mudharabah, modal dan kerja. Yang ketiga, ijab kabul, persetujuan kedua belah pihak. Yang keempat, nisbah bagi hasil. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan akuntansi mudharabah pengelolaan dana. Pengelolaan dana menyajikan dana syirkah temporer sebesar nilai tercatat untuk setiap akad mudharabah.
yaitu sebesar nilai dana sirkah temporer dikurang penyisihan kekurangan pengungkapan. Pengelolaan dana pengungkapan ini kesepakatan dalam utama usaha mudharabah. Rincian dana sirkah temporer diterima berdasarkan jenisnya, serta penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah diungkapkan sesuai PSAK 101. Akuntansi mudharabah untuk pengelolaan dana. 1. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana sirkah temporer sebesar jumlah kas yang diterima atau nilai wajar aset non-kas yang telah disetujui kedua belah pihak. Aset kas aset non main kas dari sirkah temporer. 2. Jika pengelolaan dana penyaluran kembali dana sirkah temporer yang diterima, maka pengelolaan dana mengakuinya sebagai investasi mudharabah sama seperti pengakuan pemilik dana. Pendapatan dari investasi tersebut diakui secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak milik dana, kas piutang, pendapatan yang belum dibagikan. Slide 9, lanjutan dari slide sebelumnya. Nomor 3, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana sirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana. Jurnalnya, debit, beban bagi hasil mudharabah, kredit, utang bagi hasil mudharabah. Kemudian, jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil, debit, utang bagi hasil mudharabah, kredit, kas. Nomor 4, sedangkan apabila pengelola dana mengelola sendiri dana mudharabah, berarti ada pendapatan dan beban yang diakui dan pencatatannya sama dengan akuntansi pada umumnya. Jurnal pendapatan, jurnalnya debit, kas atau piutang, kredit, pendapatan. Jurnal beban, jurnalnya debit beban, kredit, kas atau utang. Selanjutnya, jurnal penutup yang dibuat di akhir periode apabila diperoleh keuntungan, jurnalnya debit pendapatan, kredit beban, kredit pendapatan yang belum dibagikan atau kewajiban. Jurnal ketiga ketika dibagi hasilkan, jurnalnya debit pendapatan yang belum dibagikan, kredit kas. Jurnal penutup yang dibuat apabila terjadi kerugian, jurnalnya debit pendapatan, kredit penyisihan kerugian, kredit beban. Nomor 5, kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. Jurnalnya debit dana sirkah temporer, kredit, kas atau aset non-kas. Kemudian, jika ada penyisihan kerugian sebelumnya, jurnalnya debit dana sirkah temporer, kredit, kas atau aset non-kas, kredit penyisihan kerugian. Selanjutnya contoh. Soal pertama, Bank Syariah menerima setoran tunai atas nama Ahmad sebesar 25 juta sebagai investasi deposito mudharabah untuk jangka waktu 1 bulan dengan nisbah 65 untuk nasabah dan 35 untuk bank syariah. Jurnalnya debit, kas atau aset non-kas sebesar 25 juta, kredit dana sirkah temporer sebesar 25 juta. Kemudian dibayar deposito mudharabah yang telah jatuh tempo atas nama Ahmad sebesar 25 juta bagi hasil sebesar 170.000 setelah dikurangi PPh 21 sebesar 30.000. Jurnalnya debit dana sirkah temporer sebesar 25 juta, debit hak pihak ketiga atas bagi hasil 200.000, kredit titipan PPh 21 sebesar 30.000, kredit kas sebesar 25.170.000. Soal kedua, diterima setoran tunai pembukaan rekening tabungan mudharabah atas nama Amanda sebesar 10 juta. Jurnalnya debit
kas atau aset non-kas sebesar 10 juta, kredit dana syirkah temporer sebesar 10 juta. Kemudian, Amanda melakukan penarikan tabungan atas namanya melalui counter teller sebesar 1 juta, jurnalnya debit dana syirkah temporer sebesar 1 juta, kredit kas atau aset non-kas sebesar 1 juta. Kemudian dibayar bagi hasil tabungan mudharobah untuk Amanda sebesar 20.000 dan atas pembayaran bagi hasil tersebut dipotong pajak 15%. Jurnalnya debit hak pihak ketiga atas bagi hasil sebesar 20.000, kredit kas sebesar 17.000, kredit titipan kas negara sebesar 3.000. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.